Jimmy Mamesah, pemegang kunci Pandora, membongkar pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum ciptaan 9 Naga. Bogor, tanggal 5 Maret tahun 2024. Ketika perjuangan seorang yang terzolimi menjadi perantara dari suara Tuhan untuk membongkar kezoliman yang selama berpuluh-puluh tahun merajalela dari pelosok negeri tercinta Indonesia, yaitu Gunung Gelis. Dan Gunung Gelis yang menjadi pusat satelit bumi terkuburnya 9 naga yang berefek kepada semua 9 naga di Indonesia. Bangkitnya Garuda Pancasila di Gunung Gelis selama berpuluh-puluh tahun lalu dikubur oleh 9 naga. Dan sekarang di 2024, sang Garuda Pancasila kepakan sayapnya terbang merdeka berdasarkan pengamalan P4, yaitu Sili Asah, Sili Asih dan Sili Asuh. Info A1 akurat dan dapat dipercayai dari para petani penggarap di Gunung Gelis. Intel BIN dan Intel APH yang menyamar semuanya mengatakan, terbongkarnya serta bobroknya PT Sumarekon Tbk itu berdasarkan banyaknya para konsumen, nasabah yang bekerja sama dengan PT Sumarekon Tbk melakukan transaksi pembelian tanah-tanah, bermaksud membuka lahan perumahan serta villa-villa mewah tersebut. Kini semua kecewa dan meminta kembali uang-uangnya. Berdasarkan semua fakta yang ada, mereka kini sudah mengetahuinya. Dari 1 bulan yang lalu, ada beberapa orang PT-PT yang punya keterkaitan dengan PT Sumarekon Tbk, para nasabah, konsumen, dan pengembang, mereka semua telah menjadi korban bisnis kotor PT Sumarekon Tbk. Seperti pada kemarin, di lapangan ada beberapa orang yang mengaku dari PT menanyakan kepada beberapa penggarap perihal Bapak Jimmy Mamesah. Mereka menanyakan pada hari apa saja Pak Jimmy ke lokasi, karena mereka ingin bertemu dengan Bapak Jimmy Mamesah. Entahlah apa maksud serta tujuan mereka tersebut bertanya seperti itu, dan setelah para petani memberikan surat kabar yang dibuat Jimmy Mamesah, orang-orang tersebut cepat-cepat meninggalkan lokasi. Dan dari banyaknya tanah-tanah warga di Gunung Gelis yang hingga saat ini belum juga dibayarkan. Tetapi belum ada yang berani membongkar kebiadaban PT Sumarekon Tbk. Dari APH, aparat pemerintah, aparat hukum pun diam 1000 bahasa. Bahkan justru yang berani memampang bobroknya PT Sumarekon Tbk itu adalah Jimmy Mamesah. Karena wajar saja itu terjadi, beliau itu adalah narasumber korban rampas, caplok para mafia tanah, mafia hukum. Tanah miliknya 115 hektar di Gunung Gelis oleh kebiadaban PT Sumarekon Tbk dikuasai dan dijual kepada PT-PT pengembang rumah-rumah mewah dan villa-villa mewah. Seakan PT Sumarekon Tbk itu kebal hukum dan punya kekuatan dari para oknum petinggi-petinggi di negeri ini. Tetapi Jimmy Mamesah, tokoh MKGR, pemegang jabatan Wakil Koordinator tingkat Provinsi Jawa Barat pada era 86-89 ini, mengetahui semua kebobrokan dan kebusukan pelaku-pelaku yang ikut berdosa melakukan tindak kejahatan 9 naga, menyeret oknum Pemda Kabupaten Bogor. Oknum-oknum yang berhubungan dengan PT-PT berdosa orang nomor 2 di Pemkab Bogor, Sekda Burhanuddin dan kroni-kroni melakukan tindak kriminal, pelanggaran hukum pasal-pasal seperti penipuan 378, pelanggaran atas tindak kejahatan pasal dari 277, 374 dan 480 sebagai penadah. Kerjasama yang terbangun selama lebih dari 30 tahun, antara oknum Burhanuddin CS dengan Gembong Muljadi Budiman, tokoh 9 naga, membantu PT Sumarekon Tbk menguasai tanah-tanah rakyat Gunung Gelis. Dan dari para pelaku sendirilah yang telah mengatakan bahwa PT Sumarekon Tbk yang telah memasarkan tanah-tanah milik warga 4 desa, dan salah satunya adalah tanah milik Jimmy Mamesah 115 hektar, dan tanah milik keluarga almarhum Niko F. Mamesah 65 hektar digolf oleh PT Sumarekon Tbk, yang nantinya tanah-tanah tersebut akan dibuat perumahan dan villa-villa mewah. Semua PT nasabah, pengembang terkecoh dengan PT Sumarekon Tbk. Semua peran, rekayasa adalah ciptaan PT Sumarekon Tbk, dan sekarang mereka merasa tertipu. Bukan saja hanya tanah milik Jimmy Mamesah 115 hektar, keluarga almarhum Niko F. Mamesah 65 hektar golf yang bersertifikat 8, dan yang 4 sertifikat ada di PT Sumarekon Tbk, dan jelas pelakunya Rudi Yahya.
serta dengan tanah-tanah milik warga lainnya dari awal hingga sekarang belum juga dibayarkan. Dan semua adalah dari PT MCI, KJA Golf, milik Muljadi Budiman dan Imora Motor Honda salah satu milik 9 Naga. Jelas tanah-tanah rakyat 10% yang sudah dibayarkan melalui DP dan sampai sekarang sisa pembayarannya warga belum juga ada pembayaran kembali. Hingga tersiar berita hoaks bersumber dari Evelyn dan Lukas bahwa Jimmy Mamesah telah menerima pembayaran atas tanah-tanah itu bohong. Itu alibi Evelyn saja untuk menipu, melempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Jadi yang memecah belah warga dan membuat kegaduhan, membenturkan rakyat dengan pemerintah itu adalah PT Summarecon Tbk. Wajar jika sekarang semua petani di 4 desa atas hak sah miliknya tersebut telah mematok kembali tanah-tanahnya, karena mereka semua belum menerima ganti rugi. PT Summarecon Tbk yang melahirkan PT-PT pembuat kekacauan di 4 desa. Menjadikan warga korban seperti robot, tertutup mata hati dan telinganya. Rakyat dibungkam, korban hanya bisa diam dan tak berdaya melakukan apa-apa. Semua PT Summarecon Tbk di Indonesia, dan yang ada di Cakung, Purwakarta, Bekasi, Serpong, semuanya sama saja, mereka melakukan PTS semua perkara, menjual beli hukum untuk membenamkan keabsahan atas tanah-tanah sah milik rakyat. PT Summarecon Tbk dengan sengaja menciptakan semua kegaduhan. Sesuai dengan pemberitaan yang dibuat oleh Jimmy Mamesah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 melalui kerjasama dengan para wartawan Indonesia Bersatu melalui pemberitaan-pemberitaan dari media online, streaming, YouTube, internet, Google, TikTok, Instagram, media cetak, tabloid dan bahkan hingga kepada media internasional. Sehingga itu telah membongkar siapa di balik PT Summarecon Tbk, siapa dalang dari kerusuhan yang membenturkan selama ini rakyat dengan pemerintah. Dan Jimmy Mamesah lah tokoh pemegang kunci Pandoranya. Jimmy Mamesah lah yang telah membongkar, menguak para pelaku yang telah merugikan Indonesia, pelaku-pelaku PT yang tidak membayar pajak dan lain-lainnya. Dan semua itu ada di balik 9 naga. Berikut kata Jimmy Mamesah, pemilik tanah 115 hektar di Gunung Gelis, yang telah terzolimi selama 8 tahun 1 bulan oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis, dan ini katanya, 9 naga yang datang ke Indonesia sebagai pengemis gembel yang kini dengan kelicikannya telah memutar-balikan pengemis gembel jadi penguasa di NKRI. 9 naga yang memulai usahanya tanpa bermodal, merampok kekayaan Indonesia, membuat kesengsaraan rakyat Indonesia, untuk menjadi raja di negeri Indonesia, yang diagung-agungkan para pengikut 9 naga, yang telah mencuci otak para ASN di negeri kita untuk memperlancar bisnis kotornya, sedangkan rakyat Indonesia sang pemilik sah tanah-tanahnya dikriminalisasi hukum, dikuras habis-habisan oleh 9 naga. Seperti contoh pada pelaksanaan eksekusi yang dilakukan para oknum panitera PN Cibinong dan oknum pengacara Koprol Bambu di tanah milik Jimmy Mamesah, tanpa ada yang punya tanahnya mengetahui pelaksanaan eksekusi dilakukan. Berbisnis kotor, perampok, pencaplok hak rakyat Indonesia melalui PT Summarecon Tbk yang sebenarnya isinya itu semua adalah ulah 9 naga, ucapnya. Dan dari informasi yang saya dapat dari para penggarap di lapangan, mereka mengatakan bahwa pembangunan PT Summarecon Tbk itu akan berhenti dan akan dilanjutkan setelah Lebaran. Itu semua adalah hoaks alibi modus rekayasa 378 saja. Dan ada sekitar kurang lebih 20 orang konsumen yang bolak-balik ke lokasi Gunung Gelis bahkan sampai ke kantor PT Summarecon Tbk dengan membawa koran dan pemberitaan-pemberitaan, mencari-cari keberadaan Evelyn, dan informasi yang kami dapat bahwa Evelyn sekarang sudah ditangkap APH. Dan untuk mencegah terjadinya keributan di kantor PT Summarecon Tbk saat ini dijaga 2 peleton pasukan pengamanan dari TNI Polri, ucapnya kembali. Jimmy juga menambahkan, PT Summarecon Tbk penyebab semua dari biang kerusuhan rakyat di Gunung Gelis. Mereka merampok dan mencaplok tanah-tanah rakyat tetapi kemudian berperan seolah rakyatlah yang bodoh dan PT Summarecon Tbk itulah yang benar.
sehingga memviralkan bahwa tanah-tanah PT dikuasai rakyat itu bohong, berita palsu, penggiringan oleh oknum wartawan masuk angin, dan itu semua adalah modus-modus ciptaan PT Summarecon Tbk. Sekarang semua sudah terkuak, kunci Pandora yang akan dibuka Jimmy Mamesah untuk membuat semua oknum pelaku terbongkar, dan fakta nyata bahwa PT Summarecon Tbk itu adalah PT yang bermodal dengkul, inginkan untung segunung penyebabnya. Dan dari banyaknya orang-orang PT yang menyamar bilang dari konsumen, orang PT yang menyamar dari Pemda dan lain sebagainya. Mereka orang-orang PT Summarecon Tbk melakukan penyamaran untuk melakukan beragam aktivitasnya adalah agar tidak terekspos media ataupun APH. Mereka lakukan tipuan mengelabui pihak-pihak dengan tujuan agar mempermudah melakukan kejahatan tanpa terendus pihak berwajib. Seperti informasi yang disebutkan kata para petani penggarap di Gunung Gelis yang mengatakan kepada saya, mereka tersebut adalah orang awam yang tahu kronologi awal datangnya PT-PT di Gunung Gelis. Semua itu berawal dari tahun 89. Pada saat Bapak Jimmy beli tanah dari 72 sampai 73 di Gunung Gelis, aman-aman saja, tidak ada biong-biong, makelar, terlebih preman-preman, dan awal munculnya keresahan tersebut ada di tahun 80, munculnya PT-PT yang awal aman-aman saja berubah menjadi mencekam dengan ada PT Summarecon Tbk di sana. PT Summarecon Tbk mereka melakukan cara bisnis, dengan buat perumahan mewah, villa mewah tersebut bermunculanlah satu persatu kerusuhan-kerusuhan hingga sekarang. Demikian ucap para petani penggarap. Selama lebih dari 30 tahun rakyat dipermainkan haknya. Tanah-tanah milik sah rakyat dikuasai tanpa mereka melakukan pembayaran. Menguasai tanah-tanah rakyat yang dibenturkan dengan pemerintah setempat. Oknum ASN yang dicuci otak sehingga membantu tindak kejahatan 9 naga yang dengan mudahnya menguasai 4 desa. Menipu para konsumen, nasabah dan pengembang meraup keuntungan, kekayaan dengan cara biadab. Melemahkan sistem keadilan rakyat untuk menjadi budak keserakahan para penguasa di negeri kita sendiri Indonesia. Saatnya kini Jimmy Mamesah pemegang kunci Pandora dari kezoliman 9 naga, yang akan membuka pintu Hotel Prodeo untuk para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Karena sekarang semua para pelaku satu persatu telah ditangkap APH bersih, dan di tahun 2024 ini Gunung Gelis harus bersih dari para mafia tanah, mafia hukum. Ucapnya kembali, dan saya Jimmy Mamesah bersama warga korban, paguyuban dan penggarap 4 desa mengucapkan beribu terima kasih dari hati sanubari kami yang amat dalam kepada para pemuka agama, wartawan Indonesia Bersatu, para notaris se-Jawa Barat, APH Bersih, KPK, Kapolri beserta anggotanya, Panglima bersama anggotanya, khususnya anggota BAIS TNI, Menteri ATR BPN RI, Kemenko Polhukam, dan yang setinggi-tingginya hormat kami yang terdalam kepada Bapak Prabowo dan Gibran, Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, dan kepada Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas perhatian, apresiasi, serta atensi dukungannya kepada kami. Semoga atas itu semua menjadi ladang pahala untuk semuanya. Dan semoga di tahun 2024 tuntaskan semua para pelaku dari biang kerusuhan di Gunung Gelis. Jadikan Gunung Gelis pusat senternya kehancuran 9 naga. Saatnya Sang Garuda Pancasila mengepakkan sayapnya terbang merdeka, dan sesuai dengan amanat Polda Jabar dan Menteri ATR BPN AHY untuk gebuk pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Gunung Gelis. Usir 9 naga dan tokoh pelaku utama di balik semua aksi. Tangkap dan adili semua pelaku perusak NKRI. Majulah bangsaku, majulah pemimpin-pemimpinnya, sejahteralah rakyatnya. Indonesia maju, Indonesia emas. Salam merdeka, salam satu NKRI. Karena NKRI harga mati, ucap Jimmy Mamesah menggebu-gebu. Dan saya akan terus membuat pemberitaan ini,
Dan jika PT Sumarekon Tbk tidak mempunyai itikat baiknya membayarkan hak-hak rakyat, karena hak kami itu absah dan surat-surat mereka palsu, dan plottingan-plottingan mereka itu palsu, trust buatan Aziz Mahdor, karena sudah melalui pengecekan sampai ke BPN Kanwil Jabar bahwa tanah-tanah tersebut tidak ada plottingannya. Dan jika ingin koran-koran ini berhenti memberitakan, maka bayar kerugian kami, karena saya akan terus buat berita pengungkapan ini dan jika ada yang terkait dengan berita yang saya buat, serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Sofyan Jim M dengan nomor WA 0823 1580 0800.